Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zahidin, NIM F1B 018028, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum rangkaian listrik. Dalam praktikum ini terdapat 5 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Dasar teori. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara sejajar, di mana hanya ada dua komponen yang terhubung ke sumber tegangan, sehingga rumus untuk mencari arus, hambatan, dan tegangan akan sama karena resistor-resistor tersebut dihubung secara seri. Maka tegangan total adalah jumlah tegangan pada masing-masing resistor, atau dapat dinyatakan P sama dengan P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Hambatan total pengganti susunan seri resistor yang terhubung dengan sumber tegangan dirumuskan dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 sesuai dengan gambar di samping. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagiannya dihubungkan secara bersusun. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan beban yang lewat di tiap percabangan. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Artinya, semua komponen mendapat tegangan yang sama besar, sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan tiap-tiap komponen listriknya. Secara matematis, hambatan rangkaian paralel 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per Rn. Jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibat tegangan diantaranya akan sama. Sesuai dengan gambar di atas, di mana arus I sama dengan I1 plus I2 tambah I3, atau I min I1 dikurangi I min I2 dikurangi I3 itu sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kemudian untuk langkah percobaan. Yang pertama, rangkaian seri dan perencangannya. Rangkaian seri. Langkah kerja. 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Merangkai peralatan sesuai gambar. Mengukur resistansi total dan arus total. Mencatat hasil percobaan. Melakukan langkah kedua dan 3 untuk rangkaian kombinasi 4 resistor sesuai gambar. Merapikan kembali peralatan yang digunakan. Gambar 3.1 merupakan rangkaian kombinasi 3 resistor. Gambar 3.2 merupakan rangkaian kombinasi 4 resistor. Perancangan rangkaian seri. Langkah percobaan. 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Merangkai peralatan sesuai gambar. 3. Mengukur resistansi total dan arus total. 4. Mencatat hasil percobaan. 5. Melakukan langkah 2 dan 3 untuk langkah kombinasi 2 resistor dan 4 resistor sesuai gambar. Merapikan kembali peralatan yang digunakan. Gambar 3.3 merupakan rancangan kombinasi 3 resistor. Gambar 3.4 merupakan rancangan kombinasi 2 resistor. Gambar 3.5 merupakan rangkaian kombinasi 4 resistor. Sub 2. Rangkaian paralel dan perancangannya. Sama saja dengan rangkaian seri, hanya berbeda rangkaian saja. Bisa dilihat sendiri. Gambar 3.6 merupakan rangkaian kombinasi 3 resistor. Gambar 3.7 merupakan rangkaian kombinasi 4 resistor. Perancangan rangkaian paralel. Langkah percobaannya sama dengan yang perancangan rangkaian seri, hanya saja beda di rangkaiannya. Gambar 3.8 gambar rangkaian kombinasi 3 resistor. Gambar 3.9 gambar rangkaian kombinasi 4 resistor. Gambar 3.10 rangkaian perancangan untuk arus. Data dan hasil analisa. 1. Percobaan rangkaian seri. 1.1 Tabel pengukuran nilai resistansi resistor.
Di sini didapat perbedaan nilai baca dan nilai ukur. Tabel kedua, resistansi total hubungan seri metode ohmmeter. Nah, resistansi total ini di mana semua hambatannya dijumlahkan, yang dihitung dan diukur. Di sini didapat bahwa kombinasi A yaitu 1512 ohm yang terukur dan yang B 2679 ohm yang terukur. Sedangkan yang terhitung untuk kombinasi A 1550 ohm dan yang B 2750 ohm. Tabel 3, resistansi total hubungan seri metode ohmmeter. Perhitungan dan analisa mengukur nilai resistansi, menghitung persentase error. Rumus persentase error itu nilai yang terbaca dikurangi nilai yang terukur per nilai yang terbaca dikali 100%. Di sini ambil contoh yang A yang pertama itu yang 220 dan hasilnya adalah 0%. Kemudian tabel 1 hasil perbandingan nilai terhadap nilai ukur. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai R yang terbaca dan nilai R yang terukur selisihnya tidak terlalu jauh. Dengan yang terkecil adalah 0%, yang terbesar 3,2%. Hal ini terjadi karena adanya toleransi dari resistor itu sendiri. Resistansi total hubungan seri dengan metode ohmmeter. Yang pertama itu mencari untuk R totalnya. Nah, di rangkaian seri kan R totalnya itu rumusnya R1 tambah R2 R3. Didapat 1550 ohm. Kemudian untuk menghitung persentase errornya sama kayak rumus yang tadi, kita ambil nilai yang di atas yaitu 1550 dikurangi 1512 dibagi 1550 sama dikali 100% sama dengan 2,45%. Tabel 2 yaitu hasil perhitungan presentasi error. Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai presentasi error yang didapatkan kecil karena selisih antara nilai R ukur dan R hitungnya kecil. Hal ini dikarenakan adanya toleransi dari resistor itu sendiri. Resistansi total hubungan seri dengan metode hukum Ohm. Menghitung nilai presentasi error, hambatan dan arus. Nah, di sini contohnya yaitu presentasi error hambatan totalnya itu 2,4 didapatkan 2,45% dan untuk presentasi error arusnya itu didapatkan 6,25%. Berikut yang setelah ditaruh di dalam tabel. Nah, dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa selisih nilai arus hitung dan arus ukurnya kecil, hanya 0,6 dan 0,5 saja. Hubungan antara arus dan tahanan dengan tegangan pada tabel di atas adalah semakin besar tahanannya, semakin kecil arus yang didapat, karena arus berbanding terbalik terhadap tegangan. Untuk selisih R ukur dan R hitungnya tidak terlalu jauh sehingga menyebabkan nilai presentasi errornya kecil. Hal ini dikarenakan human error dan kesalahan membaca alat ukur. Perancangan rangkaian seri. Merancang kombinasi resistor. 1. Merancang kombinasi resistor. Kombinasi A, B, dan C. Di mana R total yang terukur yaitu 2400, 923, dan 1510. Menghitung persen error. Rumusnya sama saja, yaitu nilai yang terhitung dikurangi nilai ukur per nilai hitung dikali 100%. Nah, di sini kita dapat hasil 5,88%. Kemudian dari hasil percobaan didapat nilai persen errornya yang kombinasi A 5,88%, yang B 7,7% dan C 2,58%. Nah, dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai resistansi total yang diperoleh baik melalui pengukuran maupun perhitungan memiliki selisih yang tidak terlalu besar, sehingga persentase error yang didapat relatif kecil. Hal tersebut dikarenakan adanya toleransi dari masing-masing resistor pada data Pada data di atas didapatkan persentase error terbesar pada kombinasi B sebesar 7,7%, sedangkan persentase terkecil sebesar 2,58% didapat pada data kombinasi C. Mencari arus dari tegangan dan tahanan. Mencari arus dari tegangan dan kombinasi tahanan.
Yang dicari sama saja, yaitu presentasi error arus dan tegangan dan arus itu sendiri. Nah, di sini didapatkan presentasi error arusnya itu 63,7%. Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa arus yang terhitung nilainya lebih kecil dari arus yang terukur. Selisih yang didapat cukup besar. Hal ini disebabkan karena adanya toleransi sebesar 5% dan human error, sehingga menghasilkan presentasi error 63,7%. Desain rangkaian sehingga didapat arus tertentu. Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa kombinasi resistor tidak berpengaruh terhadap tegangan hitung dan arus hitung apabila nilai resistansinya sama meskipun jumlahnya berbeda. Hal ini sesuai dengan persamaan P sama dengan I kali R. Kemudian percobaan rangkaian paralel. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa perbandingan nilai resistor yang terbaca dan terukur memiliki selisih yang tidak terlalu besar, sehingga presentasi error diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena nilai toleransi error pada resistor itu sendiri. Presentasi error terkecil terdapat pada R1 dengan persen error sebesar 0%, dan sedangkan persen error terbesar terdapat pada R2 dengan persen error sebesar 2,8%. Mengukur dan menghitung nilai-nilai arus pada rangkaian paralel. Di sini didapatkan hasil bahwa dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai arus hitung dan ukurannya semakin kecil, di mana nilai arus hitung akan semakin kecil nilainya seiring dengan bertambahnya nilai tahanan yang diberikan sesuai dengan persamaan. I1 sama dengan R paralel tambah 1 dikali I total, sehingga mendapat nilai presentasi error semakin kecil pula. Jika nilai pada setiap arus terminal dijumlahkan, maka akan sama dengan arus totalnya. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Kemudian mencari R total dari rangkaian dengan formula hasil tabel 3 yaitu hasil pengukuran nilai R total. Kemudian tabel 3 yaitu hasil pengukuran R total, ukur dan hitung. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa dengan kombinasi 3 atau 4 resistor, selisih nilai R total yang terukur dan terhitung tidak besar perbedaannya, sehingga presentasi error yang didapatkan kecil. Hal ini disebabkan karena toleransi dari resistor itu sendiri. Mencari R total dengan metode arus dan tegangan. Perhitungan R total. Diketahui R1 sama dengan 220 ohm, R2 330 ohm, R3 390 ohm. Ditanyakan R totalnya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. R totalnya sama dengan 98,6 ohm. Kemudian persen errornya itu nilai terhitung dikurangi nilai terukur dibagi nilai terhitung dikali 100%. Di sini dapat persen errornya sebanyak 0,93%. Kemudian ditaruh pada tabel 4 hasil perhitungan R total dengan metode arus dan tegangan. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai R total dihitung dan ukur tidak terlalu besar, di mana jika kombinasi tahanannya semakin banyak, maka nilai R totalnya semakin kecil. Untuk presentasi errornya kecil. Hal yang disebabkan adanya nilai toleransi dari resistor sendiri. Pada data di atas dapat diketahui bahwa hubungan arus dan resistor dengan tegangan yang konstan, maka semakin besar tahanan maka semakin kecil arusnya. Kemudian perancangan rangkaian paralel. Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dianalisa bahwa nilai R total ukur dan R total hitung memiliki nilai yang berbeda tetapi selisihnya tidak jauh. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya dalam membaca alat ukur dan adanya nilai toleransi resistor itu sendiri. Merancang rangkaian arus I total dengan V diketahui. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai R total ukur dan hitung sama. Kemudian nilai I total ukur dan hitung berbeda dikarenakan adanya toleransi error pada resistor itu sendiri, di mana hubungan arus dan tahanan berbanding terbalik sedangkan arus dan tegangan berbanding lurus. Kesimpulan,
Rangkaian seri dan perancangan. 1. Semakin banyak resistor yang tersusun seri, maka nilai R totalnya semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan R1 sama dengan R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Yang kedua, nilai R total apabila dicari menggunakan metode hukum Ohm maka akan bergantung pada nilai tegangan dan arus sesuai dengan persamaan R total sama dengan V per I. Rangkaian paralel dalam perancangan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan didapat bahwa semakin banyak jumlah resistor disusun paralel, maka nilai R total yang diperoleh akan semakin kecil sesuai dengan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Yang kedua, pada rangkaian paralel terbukti bahwa nilai arus yang mengalir pada masing-masing terminal nilainya tidak sama. Tetapi jika nilai arus setiap terminal dijumlahkan, maka akan sama dengan arus totalnya. Hal ini ketika arus total ketika melewati arus percabangan, maka arusnya akan terbagi-bagi atau pecah ke setiap percabangan pada rangkaian paralel. Percobaan kedua, hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah aljabar dari arus yang masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu sambungan atau cabang sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam satu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar percabangan. Untuk lebih jelasnya tentang hukum Kirchhoff, perhatikanlah gambar yang ada di samping, di mana I itu sendiri yang masuk itu sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3, atau I1 tambah I2 tambah I3 tambah I sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi dalam satu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekalahan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari GGL, gaya gerak listrik, sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff dirumuskan dengan persamaan, yaitu sigma E ditambah sigma V sama dengan 0. Analisa mesh atau arus loop. Analisa arus mesh adalah teknik yang digunakan untuk menemukan arus yang bersirkulasi loop atau mesh dengan jalur tertutup apapun dari rangkaian. Sementara hukum Kirchhoff memberikan kita metode dasar untuk menganalisis setiap rangkaian listrik yang kompleks. Ada berbagai cara untuk meningkatkan metode ini dengan menggunakan analisa arus mesh atau analisa tegangan nodal yang menghasilkan pengurangan matematika yang terlibat, dan ketika jaringan besar terlibat, pengurangan dalam matematika ini bisa menjadi keuntungan besar. Rangkaian analisa arus mesh sebagai berikut. Salah satu metode sederhana untuk mengurangi penggunaan matematika yang terlibat adalah menganalisa rangkaian menggunakan persamaan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 arus. Untuk menentukan arus 1 dan arus 2 yang mengalir di dua resistor, maka tidak perlu menghitung arus 3 karena hanya I1 dan I2. Jadi hukum Kirchhoff 2 tegangan menjadi persamaan nomor 1 titik 10 sama dengan 50 I1 ditambah 40 I2. Persamaan nomor 2 20 sama dengan 40 I1 ditambah 60 I2. Oleh karena itu, satu baris perhitungan matematika telah disimpan. Langkah percobaan sub 1 hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Langkah-langkahnya mempersiapkan alat dan bahan, merangkai alat dan bahan sesuai gambar di atas, mengukur tegangan arus setiap resistor, mencatat hasil percobaan, merapikan kembali peralatan yang digunakan. Nah, gambar yang dirangkai pada percobaan pertama hukum Kirchhoff tegangan dan arus yaitu rangkaian sesuai dengan gambar 3.1 rangkaian percobaan I. Kemudian sub 2 penerapan hukum-hukum Kirchhoff. Langkah percobaannya sama dengan yang pertama, hanya saja di rangkaiannya yang berbeda sesuai dengan gambar 3.3 rangkaian percobaan 2.
Hasil dan perhitungan. Tabel 4.1.1 hasil percobaan rangkaian kombinasi seri dan paralel. Di mana yang di sini itu yang dicari adalah persen errornya. Setelah diketahui persen errornya, dapat dianalisa bahwa persentase error pada tiap resistor mengalami fluktuatif, di mana persentase error terbesar berada pada resistor ketiga dengan persentase error yaitu 5,808%. Kemudian perhitungan tegangan sumber PS dan persen error. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa tegangan sumber hitung sebesar 9,916. Nilai ini memiliki selisih yang cukup kecil dengan nilai PS ukur sehingga didapat persentase error yang relatif besar yaitu 28,88%. Untuk perhitungan arus tiap resistor IR dan persen error, mana R totalnya 2130 ohm dan didapat I total yaitu 6 mA. Kemudian menghitung arus pada masing-masing resistor dengan sampel perhitungan IR. Persen error IR2 didapat di sini adalah 93,33%. Menghitung nilai IR1 dan IR4. Di sini didapat persen error IR1 yaitu 75% dan IR4 adalah 81,06%. Nah, di tabel ini nilai persen errornya sudah tertera. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai hitung yang didapatkan cukup besar dibandingkan nilai ukur. Hal ini menyebabkan persentase error yang dapat sangat besar. Kemudian perhitungan tegangan sumber PS dan persen error. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai PS hitung sebesar 9, tabel 4.1.1 persen error arus pada RX. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai hitung yang didapat cukup besar dibandingkan nilai ukur. Hal ini menyebabkan persentase error yang didapat sangat besar. Hubungan tegangan terhadap resistor. Berdasarkan grafik di samping dapat dianalisa bahwa pada saat resistor dinaikkan maka tegangan yang didapatkan bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada alat serta kesalahan pembacaan alat. Kemudian hubungan arus terhadap resistansi, grafik 4.2. Berdasarkan grafik di samping dapat dianalisa bahwa arus ukur maupun arus hitung bersifat fluktuatif pada saat resistor dinaikkan. Hal ini disebabkan karena kesalahan alat yang kurang presisi. Seharusnya arus berbanding terbalik dengan resistansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan I V per R. Percobaan penerapan hukum-hukum Kirchhoff persamaan mesh. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah I total dan IR, dan yang B itu PR dan persen errornya. Mesh 1 yaitu perhatikan gambar rangkaian di dalam rangkaian berikut ini. Mesh 1 min V1 ditambah R1 dikali I1 ditambah R2 dikali I1 min I2 itu sama dengan 0. Sehingga dapat persamaan yaitu 780 kali I1 min 390 I2 sama dengan 12. Persamaan pertama. Untuk mesh yang kedua ya, yang gambar rangkaian kotak kedua ini, R3 dikali
I2 min I1 ditambah R2 dikali I2 ditambah R4 dikali I2 ditambah R6 dikali I2 sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan min 390 I1 ditambah 1170 I2. Begitu juga dengan mes ketiga. Didapat persamaan 300 I3 dan 780 I2 sama dengan 0. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Setelah dihitung, berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa tegangan ukur memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai tegangan hitung, sedangkan persentase error yang dihasilkan bersifat fluktuatif dan relatif besar. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya praktikan dalam membaca alat-alat ukur yang kurang presisi. Grafik yang atas hubungan arus hitung terhadap resistor. Berdasarkan grafik di samping, dapat dianalisa bahwa arus pada R3, R6 bernilai sama, begitu juga dengan R5 dan R7. Hal ini disebabkan karena resistor tersebut terhubung secara seri dalam satu loop. Sedangkan grafik ini bawah itu hubungan tegangan hitung terhadap resistansi. Berdasarkan grafik di samping, dapat dianalisa bahwa tegangan pada R2, R3, R4, dan R6 bernilai sama, begitu juga dengan nilai R5 dan R7. Hal disebabkan karena resistor yang bernilai sama 390 ohm tersebut terhubung secara seri, sehingga nilai arus yang mengalir sama sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Kesimpulan, hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Nilai tegangan pada masing-masing resistor yang terhubung dengan sumber tegangan secara seri tidak sebanding atau tidak sama besar, karena pada rangkaian seri memiliki nilai arus yang sebanding atau sama besar. Hukum Kirchhoff tegangan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik di mana jumlah tegangan pada masing-masing resistor yang dirangkai seri sama dengan nilai tegangan sumber yang diberikan. Yang ketiga, arus pada resistor yang dirangkai atau terhubung seri sebanding atau sama, sedangkan pada rangkaian paralel yang bersifat membagi arus, nilai arus akan berbeda. Kesimpulan keempat, hukum Kirchhoff harus dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik paralel di mana jumlah arus yang memasuki suatu percabangan adalah sama dan jumlah arus yang keluar dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Kemudian untuk penerapan hukum Kirchhoff persamaan mes, penerapan hukum-hukum Kirchhoff pada analisa mes adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan. KVL yang digunakan untuk mencari nilai arus yang mengalir pada rangkaian tertutup dengan metode arus mes, maka didapat nilai arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian dengan akurat. Percobaan ketiga, dasar teori. Percobaan ketiga yaitu tentang teorema rangkaian. Dasar teori. Terdapat 3 teorema dalam penyelesaian rangkaian listrik. Yang pertama teorema superposisi, yang kedua teorema Thevenin, dan yang ketiga teorema Norton. Teorema superposisi. Teorema adalah pernyataan matematis yang dibuktikan secara logis sesuai dengan kaidah matematika dengan menggunakan asumsi-asumsi matematis yang telah diketahui. Pada teorema ini hanya berlaku rangkaian yang bersifat linier, di mana rangkaian linier adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta dan X adalah variabel. Dalam setiap rangkaian linier dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara 1. Dengan menjumlahkan aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat n buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa buah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk n buah keadaan dari n buah sumber yang bebasnya. Gambar 2.1 adalah gambar rangkaian teorema superposisi. Rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau
sumber bebas, sumber independen, atau sumber tak bebas linier. Sumber tak bebas linier, sumber dependen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat satu dari tegangan atau arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran-besaran tersebut, dan elemen resistor, induktor, dan kapasitor. Yang kedua, teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah salah satu cara teori elektronika untuk alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi satu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungi secara seri dengan sebuah resistansi ekuivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisa rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi suatu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Teorema Thevenin menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Gambar 2.2 merupakan gambar rangkaian teorema Thevenin. Teorema Norton. Teorema Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan teorema Thevenin yang penyederhanaannya menggunakan sumber tegangan voltage source ekuivalen dengan merangkai resistor ekuivalen secara seri. Teorema Norton menyederhanakan dengan menggunakan sumber arus ekuivalen dan perangkaian resistor ekuivalen secara paralel. Teorema Norton ini berasal dari dua orang peneliti yang bernama Hans Ferdinand Mayer dari Siemens dan Edward Lowry Norton dari Bell Labs. Karena ditemukan oleh dua orang peneliti, teorema Norton juga sering disebut dengan teorema Mayer-Norton atau Mayer-Norton teorema. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap jaringan linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana hanya terdiri dari sebuah arus sumber N dan sebuah resistor yang diparalelkan Rn. Gambar 2.3 adalah rangkaian teorema Norton. Untuk langkah percobaannya, mempersiapkan alat dan bahan, merangkai alat dan bahan seperti pada gambar di samping, mengukur tegangan arus dari tiap resistor, mencatat hasil percobaan dan merapikan kembali alat dan bahan. Nah, gambar 3.1 rangkaian percobaan teorema superposisi. Gambar 3.2 rangkaian sederhana percobaan teorema superposisi. 3.3 rangkaian percobaan teorema sederhana teorema superposisi. Dan 3.4 serta 3.5. Untuk teorema Thevenin gambar 3.7, teorema Norton gambar 3.9. Data hasil dan analisa. Bisa diperhatikan untuk teorema superposisi data hasilnya sebagai berikut. Kemudian perhitungannya juga sebagai berikut. Yang A adalah analisa perhitungan, mencari nilai arus dan tegangan pada tiap-tiap resistor. Kemudian didapatkan persentase error Pi1, Pi2, dan Pi3 sama dengan Pi1 2,54% dan Pi2 sama dengan 1,18% dan Pi3 1,22%. Pada tabel di atas dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka arus semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hukum yang menyatakan bahwa arus berbanding terbalik dengan tahanan. Sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Nilai tegangan ukur arus resistor 1158 ohm dan 2107 ohm sama besar dikarenakan resistor tersebut terhubung paralel. Nilai tegangan hitung dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan I kali R. Persentase error dapat nilai relatif besar karena kesalahan dalam pembacaan alat ukur atau human error.
4.2 Teorema Thevenin. Data hasil dan perhitungan. Pengecekan nilai tahanan ukur. Tabel 4.2.1 adalah hasil pengukuran nilai tahanan terukur. Kemudian perhitungannya itu mencari R Thevenin dengan cara mensorot semua beban, dan mencari V Theveninnya. Kemudian setelah itu mencari persentase error R Thevenin, V Thevenin, IL dan VL. Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai R Thevenin ukur dan R Thevenin hitung memiliki perbedaan yang sedikit, dan nilai R Thevenin memiliki nilai yang sama meskipun beban yang digunakan berbeda. Hal ini dikarenakan karena kedua parameter tersebut adalah hasil ekivalen dari rangkaian, dan pada persentase error didapat terbilang kecil karena selisih antara R Thevenin ukur dan R Thevenin hitung yang kecil, sehingga didapat persentase error pada R Thevenin di bawah 5%. Penyebab terjadi error karena adanya human error. Kemudian untuk pengukuran persen error, nilai tegangan, dan nilai ukur V Thevenin berdasarkan tabel di atas, yaitu tabel pengukuran persen error, nilai tegangan, dan tahanan ukur V Thevenin, dapat dianalisa bahwa V Thevenin memiliki nilai yang sama meskipun beban yang digunakan berbeda. Namun perbedaan antara V Thevenin hitung dan ukur cukup besar yang mengakibatkan persentase error pada V Thevenin terbilang besar karena di atas 5%. Penyebab terjadinya persen error karena adanya human error. Begitu juga dengan perhitungan arus. Persen errornya terjadi karena human error. Dan juga perhitungan tegangan. Pada persen error tegangan cenderung besar karena selisih antara nilai ukur dan cukup besar. Penyebab terjadinya juga karena human error. Percobaan teorema Norton. Hasil dan perhitungan. Dapat dilihat sendiri, yaitu nilainya. Yang kedua, sumber tegangan bebas dipasang kembali dan terminal A, B di circuit untuk menentukan I Norton. Berikut adalah perhitungannya. Gambar 4.6 menerangkan percobaan teorema Norton. Kemudian gambar 4.7 adalah rangkaian ekivalen teorema Norton. Analisis. Pada tabel hasil perhitungan R Norton dapat dilihat bahwa nilai R Norton tetap sama untuk tiap hambatan yang digunakan. Hal ini dikarenakan R Norton adalah hasil ekivalen dari rangkaian. Adanya persentase error pada perhitungan dikarenakan adanya human error dan alat kurang presisi, dan nilai persentase error tetap konstan karena nilai R Norton tetap konstan. Tabel 4.2
tabel 4.3.2.2 hasil perhitungan I Norton. Kemudian tabel 4.3.2.3 adalah hasil perhitungan IL. Kemudian tabel 4.3.2.4 itu hasil perhitungan V. Kesimpulan, pada percobaan termasuk posisi, arus tegangan tiap-tiap resistor pada rangkaian DC lebih dari satu sumber bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh variabel parameter yang ada pada rangkaian. Untuk mencari nilai arus dan tegangan tiap-tiap resistor pada suatu rangkaian listrik dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema superposisi apabila rangkaian tersebut linear lebih dari satu sumber, di mana pada percobaan ini rangkaian yang dianalisis termasuk rangkaian linear. Pada percobaan teorema Thevenin, kesimpulan kedua, pada percobaan teorema Thevenin berdasarkan data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilainya maka nilai tegangan beban semakin besar, sedangkan nilai arus beban semakin kecil. Teorema Thevenin berguna untuk menyederhanakan analisa rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungi seri dengan satu resistansi ekivalennya. Pada percobaan teorema Norton, I Norton dan R Norton, untuk nilai resistor berbeda akan sama. Nilai resistor berbeda akan sama besar. Hal ini saat pengukuran maupun perhitungan nilai resistansi load diabaikan, sedangkan nilai L dapat dihitung setelah resistor beban dihubungkan ke rangkaian ekivalen Norton. Teorema Norton dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian DC dengan dua sumber dengan mengubah satu rangkaian rumi menjadi rangkaian yang sederhana. Kemudian untuk percobaan keempat, yaitu tentang rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan RLC. Rangkaian seri RL seri adalah satu rangkaian terdiri dari sebuah resistor dan sebuah induktor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik sinusoidal yang menyebabkan terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus I mengalir pada hubung seri adalah sama besar. Arus I tertinggal 90 derajat terhadap tegangan induktor PL. Tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan jatuh pada resistor dan arus. Gambar di samping memperlihatkan rangkaian seri RL dan hubungan arus, tegangan resistor dan tegangan induktor secara vektoris. Konsep impedansi pada rangkaian RL seri serupa dengan rangkaian RC seri. Pada rangkaian RL seri seperti pada gambar 2.1.1, berdasarkan nilai impedansi total Z ditentukan oleh nilai komponen resistor dan nilai reaktansi induktif, di mana nilai reaktansi induktif tergantung daripada nilai induktansi dan frekuensi. Hubungan antara resistansi R, reaktansi induktif XL, dan impedansi atau Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan R kuadrat per XL kuadrat, di mana Z sama dengan akar dari R kuadrat per XL kuadrat, di mana nilai dari XL adalah ZRC sama dengan gambar 2.1.2 adalah gambar diagram impedansi. Kemudian gambar 2.1.3 adalah rangkaian RC seri. Gambar 2.1.4 adalah diagram pasor. Kemudian gambar 2.1.5 adalah gambar rangkaian RLC. Rangkaian paralel sama seperti dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel juga digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti. Perhitungan rangkaian paralel sedikit rumit dari rangkaian seri, di mana 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/Rn.
Gambar 2.2.1 rangkaian paralel RL untuk impedansi dan rangkaian paralel RL. Gambar 2.2.2 dan rangkaian paralel RLC. Gambar 2.2.3 dan rangkaian paralel RLC. Langkah percobaan. Merangkai sesuai dengan rangkaian. Untuk langkah percobaannya, mempersiapkan alat dan bahan. Merangkai sesuai dengan gambar di atas. Untuk memberikan input sumber AC 12,6 volt, mencatat nilai resistor dan induktor, melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan induktor, arus dan arus total, mencatat hasil pengukuran, merapikan kembali peralatan yang digunakan dan menganalisa. Yang pertama itu rangkaian seri RL, rangkaian seri RC, kedua itu RLC, rangkaian seri RLC. Kemudian yang paralel, rangkaian paralel RL, rangkaian paralel RC, rangkaian paralel RLC. Hasil dan analisa. Berdasarkan tabel 4.1.3.4.1.3a, besar tegangan pada beban R semakin besar untuk setiap kenaikan beban R. Hal tersebut sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R, yaitu semakin besar nilai R, maka tegangan yang didapatkan akan semakin besar. Untuk nilai tegangan L yang didapatkan semakin menurun dengan nilai beban yang ditambah. Hal tersebut sesuai dengan persamaan VL sama dengan I total dikali XXL. Untuk tegangan C didapatkan semakin besar seiring dengan pertambahan beban C. Hal tersebut berbeda dengan persamaan PC sama dengan I total dikali XXC. Semakin besar nilai C yang diberikan, maka tegangan yang didapat akan semakin kecil. Analisa perhitungan dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Kemudian tabel 4.1.3.b adalah hasil perhitungan rangkaian impedansi seri RLC. Analisa hasil percobaan rangkaian impedansi paralel RLC. Berdasarkan tabel 4.2.3a, besar arus pada beban R memiliki nilai yang konstan 0,04 mA. Hal tersebut berbeda dengan hasil perhitungan arus dari persamaan I V per R yang seharusnya mengecil atau setiap kali kenaikan beban R. Besar arus beban C memiliki nilai konstan 0,04 mA mengikuti perubahan kenaikan beban C. Hal tersebut berbeda dengan persamaan I sama dengan Vs dikali 2 Vfc yang seharusnya menghasilkan arus yang semakin kecil. Hal di atas juga dialami oleh arus beban L yang konstan 0,04 mA mengikuti perubahan kenaikan beban. Hal tersebut berbeda dengan hasil perhitungan arus dari persamaan IVs per 2 VFI yang harusnya memiliki nilai arus yang semakin meningkat. Sedangkan arus total untuk beban RLC menunjukkan nilai yang konstan 0,31 mA. Hal tersebut berbeda dengan hasil perhitungan dari persamaan I total sama dengan P per Z. Kesimpulannya, rangkaian impedansi seri RL, RC dan RLC. Rangkaian impedansi seri RL. Nilai tegangan pada resistor konstan, sedangkan nilai tegangan pada induktor menurun. Sering bertambahnya besar impedansi yang digunakan dihitung secara seri. Semakin besar nilai resistansi dan reaktansi induktif, maka nilai impedansi akan semakin besar sesuai dengan persamaan Z R plus JXL. Hasil perhitungan pada tegangan resistor induktor arus total sebanding dengan nilai ukur sehingga data hasil praktikum sesuai dengan teori yang ada. Kemudian untuk rangkaian paralel RLC dan RLC. Rangkaian impedansi paralel RLC. Seiring bertambahnya nilai beban RLC pada rangkaian didapatkan nilai arus resistansi, arus induktor dan arus total yang semakin menurun, sedangkan nilai arus pada kapasitor meningkat dikarenakan pada kapasitor dianggap short circuit. Nilai komponen resistor dipengaruhi arus, tidak mempengaruhi nilai arus pada kapasitor dan induktor dikarenakan pada komponen resistor tidak dipengaruhi oleh
frekuensi sehingga tidak mempunyai sudut fasor. Sedangkan pada komponen kapasitor dan induktor dipengaruhi oleh frekuensi sehingga mempunyai sudut fasor. Nilai ukur dan perhitungan teori pada praktikum ini tidak jauh berbeda sehingga membuktikan nilai ukur dan perhitungan teori sesuai atau sama. Kemudian untuk percobaan 5 yaitu respon frekuensi. Respon frekuensi merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitud dan fase antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state. Gelombang AC merupakan sebuah gelombang yang berbentuk sinusoidal. Pada rangkaian yang menggunakan sumber AC akan timbul respon yang bergantung pada besarnya kapasitas dan atau induktansi dalam rangkaian tersebut. Resonansi adalah sebuah kondisi di mana rangkaian dieksitasi dengan frekuensi naturalnya. Ini menyebabkan mencapai nilai minimum dan maksimum. Nilai H merupakan respon frekuensi yang direpresentasikan sebagai perbandingan output respon Y omega joule. Terdapat input sinusoidal atau yang lebih dikenal dengan fungsi transfer domain. Rangkaian resonansi seri. Gambar 2.1 yaitu rangkaian seri RLC. Kesimpulan dari percobaan 5 itu kombinasi rangkaian seri RLC. Pada kombinasi rangkaian RLC dapat ditarik kesimpulan pada nilai kapasitansi berubah semakin besar, maka nilai pada kombinasi seri rangkaian pada kombinasi seri rangkaian RLC dapat ditarik kesimpulan pada saat nilai kapasitansi berubah semakin besar, maka nilai dari frekuensi resonansi menurun sehingga mempengaruhi nilai tegangan pada resistor, kapasitor maupun induktor. Nilai dari resonansi frekuensi di sini dipengaruhi oleh nilai kapasitansi dan induktansi dikarenakan pada percobaan kali ini menggunakan induktansi tetap, maka hanya nilai kapasitansi yang sangat mempengaruhi, di mana semakin besar nilai kapasitansi maka semakin kecil nilai pada frekuensi resonansi. Hal ini sesuai dengan persamaan Fx sama dengan 1/2 V akar LC. Rangkaian RLC kombinasi paralel rangkaian RLC. Pada kombinasi paralel RLC didapat kesimpulan pada saat nilai kapasitansi berubah semakin besar, maka nilai dari frekuensi resonansi semakin kecil atau berbanding terbalik sesuai dengan persamaan Fr sama dengan 1/2 V akar LC. Kemudian yang terakhir, nilai dari frekuensi resonansi mempengaruhi nilai total, mana semakin kecil nilai frekuensi resonansi, maka semakin kecil pula nilai impedansi total atau berbanding lurus dengan persamaan impedansi sama dengan R ditambah J omega L min 1/omega C I per omega C. Sedangkan pada nilai arus total tersebut bersifat fluktuatif, jadi nilai frekuensi resonansi tidak mempengaruhi nilai arus. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haradan.